Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Salsabila dengan NPM 221506135. Saya berasal dari kelompok 2 dari PSIC dan kali ini saya akan membahas mengenai modul 2.2 di mana menjelaskan mengenai Python literals. Jadi apa sih itu literal? Literal adalah data yang nilainya ditentukan oleh data itu sendiri. Contohnya di mana ada angka 1, 2, dan 3 yang merepresentasikan nilai 123. Dan ada contoh lain di mana simbol huruf C tidak memiliki nilai yang pasti tanpa data tambahan yang dimasukkan. Nah, literal ini digunakan untuk mengkodekan data serta dimasukkan ke dalam kode program. Terdapat aturan konvensi yang harus diikuti ketika dalam penggunaan literal di dalam Python. Selanjutnya adalah data dengan nilai itu sendiri. Dapat kita lihat di sini terdapat contoh editor di mana terdapat dua print dan angkanya terdapat dua juga. Tapi hasil dalam konsol memang terlihat hasilnya sama, tetapi dalam editor, kode editor di sini yang pada line pertama angka duanya memiliki tanda petik, sedangkan yang kedua ini tidak menggunakan tanda petik. Nah, seperti yang kita tahu, line pertama adalah literal string, ditunjukkan dengan adanya tanda petik, sedangkan line kedua bertipe data integer. Nah, untuk fungsi kalimat print ini sendiri adalah menampilkan keduanya dalam bentuk yang dapat dibaca dalam konsol. Selanjutnya adalah literal integer. Integer adalah jenis literal yang tidak memiliki bagian pecahan, sedangkan floating point number atau float adalah jenis literal yang dapat mengandung atau memiliki bagian pecahan. Jadi itu tadi adalah perbedaan antara integer dengan float, di mana saya akan ulangi lagi, integer adalah eh, bilangan yang tidak memiliki desimal di belakangnya, sedangkan float adalah bilangan desimal. Tipe data integer di Python memiliki batasan atas rentang nilai yang dapat direpresentasikan. Pada Python T, batas nilai untuk type data integer dari min 2 pangkat 63 hingga 2 pangkat 63 min 1. Namun, jika nilai integer melebihi batas tersebut, Python akan secara otomatis mengubah tipe data integer menjadi tipe data long integer. Selanjutnya, yaitu Python tidak mengizinkan penggunaan tanda baca seperti koma atau titik dalam literal numerik, seperti contohnya pada angka 11.111.111. Namun, Python mengizinkan penggunaan garis bawah sebagai pemisah digit dalam literal numerik, sehingga angka seperti ini dapat ditulis sebagai 111111111 atau dapat dipisah dengan menggunakan underscore sehingga memudahkan pembacaan. 11 dikasih underscore, selanjutnya 111.000 dikasih underscore, dan selanjutnya 111 terakhir dalam bahasa Python. Hal ini dapat memudahkan pembacaan dan penulisan literal numerik yang terdiri dari banyak digit dalam kode pemrograman Python. Nah, selanjutnya ada octal dan hexadecimal numbers. Ada di sini representasi bilangan oktal. Nah, seperti yang kita tahu, bilangan oktal adalah bilangan dengan basis 8. Jika sebuah bilangan bulat atau integer diawali dengan awalan seperti ini, 0 O atau 0 dengan O besar, maka akan berlaku nilai bilangan oktal. Di mana bilangan oktal berisi digit dari rentang 0 hingga 7 saja. Contohnya kita akan mengeprint bilangan oktal di mana 1, 2, 3, maka output yang keluar adalah bilangan oktal yaitu 83. Selanjutnya adalah representasi bilangan heksadesimal dalam Python. Bilangan heksadesimal seperti yang tadinya oktal adalah dengan basis 8, maka heksadesimal adalah bilangan dengan basis 16, di mana rentang bilangannya adalah 0 hingga 9, dan juga huruf A hingga F. Bilangan heksadesimal harus didahului dengan awalan 0 dan X kecil atau 0X kapital. Kita dapat ambil contoh di mana kita menggunakan print
Kemudian di sini ada awalan 0x, terus dilanjutkan dengan bilangan heksadesimal yang ingin kita ubah, 123, maka hasil yang akan keluar yaitu atau outputnya adalah 291. Selanjutnya adalah literal Python float. Seperti yang tadi telah saya jelaskan pada bagian integer, tipe data float ini termasuk ke dalam tipe data numerik karena jenis data ini menyimpan bilangan pecahan atau juga disebut dengan bilangan real. Pemisah bilangan desimal menggunakan tanda titik. Nah, kita dapat contoh tipe data float seperti 2,5, 0,4, 0,4. Mungkin ada tipe data lain 3. em, ada contoh lain misalnya 3,14 itu. Selanjutnya yaitu perbedaan integer dengan float, di mana integer adalah sebuah bilangan bulat untuk memasukkan nilai yang bulat. Contohnya yaitu di mana usia, terdapat variabel usia yang isinya adalah 20, harga itu terdapat angka 25.000, suhu minus 13. Terus kemudian ada bilangan float, yaitu dapat kita sebut dengan bilangan desimal. Float khusus digunakan untuk menampung nilai dari bilangan desimal. Contoh pemakaian float dalam Python di mana terdapat beberapa variabel. Contohnya pi yaitu 3,414,159, ada berat di mana 50,75 dan juga jumlah min 0,279. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan float, cara kerja float di mana contohnya yang pertama menggunakan perintah untuk memfloatkan sebuah integer. Yang pertama yaitu memfloatkan float, di mana float untuk 21,89 yang merupakan tipe data float, maka hasilnya tetap menjadi 21,89. Selanjutnya, for floating point number, untuk memfloatkan sebuah integer. Contohnya di sini ada integer 8, di mana memfloatkan integer 8, maka hasil yang diperoleh adalah 8,0 atau 8,0. Untuk selanjutnya adalah for integers type strings. Untuk mengubah integer 23 ke dalam float, maka yang dihasilkan adalah 23,0. Selanjutnya, for floating type strings, di mana mencoba untuk memfloatkan bilangan string, yaitu min 16,54, maka hasilnya akan tetap menjadi min 16,54. Selanjutnya, for string floats with white spaces, tidak ada yang terjadi dan tetap di print sebagai min 24,45. Selanjutnya, untuk infinity, hasil yang diperoleh seperti ini, INF besar semua sebagai infinity, lambang infinity. Selanjutnya, for not a number, untuk keduanya tetap dihasilkan not number. Selanjutnya, literal Python string. String digunakan saat perlu memproses teks, seperti jenis nama, alamat, novel, dan lain-lain yang bukan merupakan angka. String membutuhkan tanda kutip seperti yang dibutuhkan oleh float. Berdasarkan konsep karakter escape yang telah kita tahu, yang harus diingat adalah garis miring terbalik. Garis miring terbalik juga dapat lolos dari tanda kutip. Kutipan yang diawali dengan garis miring terbalik mengubah artinya. Bukan pembatas, namun hanya merupakan kutipan. Jadi, ketika ingin mencoba untuk mengeprint sebuah kalimat seperti I like Monty Python dalam tanda kutip, maka terdapat dua solusi agar tidak terjadi error, yaitu yang pertama dengan menggunakan backslash, seperti ini. Selanjutnya dengan membedakan tanda petik dari sebuah string. Seperti misalnya yang ingin kita tunjukkan atau kita print adalah tanda petik 2, maka yang dapat dilakukan adalah menggunakan tanda petik 1 dalam penggunaan print.
Nah, seperti contoh yang tadi nomor 2, cara kerja string dengan perbedaan pada tanda quote. Seperti yang tadi dicontohkan, menggunakan tanda petik satu untuk menghasilkan tanda petik dua di dalamnya. Dan di sini kita akan gunakan tanda petik dua untuk memasukkan satu tanda petik. Jadi hasilnya adalah I'm Monty Python. Selanjutnya, literal selanjutnya adalah Boolean, yaitu tipe data yang hanya dapat diisi dengan salah satu dari dua nilai, yaitu true atau false. Tipe data Boolean dapat dipakai dalam percabangan kode program atau untuk memutuskan apa yang harus dijalankan ketika sebuah kondisi terjadi. Untuk membuat variabel tipe Boolean pada Python, dapat langsung membuat deklarasi variabel dengan nilai true atau false. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam penggunaan variabel Boolean, di mana yang pertama dapat kita lihat terdapat variabel foo yang dideklarasikan dengan value true, kemudian ada bar yang dideklarasikan dengan value false. Nah, ketika kita mencoba untuk mengeprintkan variabel, maka hasil kode program Python-nya ketika mencoba mengeprint foo, kode program yang dihasilkan adalah sebuah true. Kemudian jika yang di print adalah bar, maka yang akan ditunjukkan oleh output adalah false. Contoh yang kedua yaitu ketika kita menggunakan variabel lagi di mana foo adalah sebuah kode boolean, variabel boolean di mana kita mengassign sebuah nilai yaitu 12 kurang dari 10. Lalu kita lihat print foo, maka kodenya adalah hasilnya false karena 12 lebih dari 10 dan bukan kurang dari 10. Untuk selanjutnya ketika foo 12 lebih dari 10 print foo, maka hasilnya adalah true dikarenakan kode tersebut maksudnya nilai yang berada di dalam foo berupa true atau benar. Selanjutnya, terdapat perbandingan pada foo ketika sebuah string di mana A kapital apakah sama dengan A tidak kapital atau A kecil. Kemudian kita coba print foo, maka hasilnya adalah false dikarenakan string A besar dan juga A kecil tidak sama. Selanjutnya adalah lab, di mana percobaan Python literals tentang string. Di sini ada satu skenario di mana write a one-line piece of code using the print function as well as new line and escape character to match the expected result outputted on three lines. Jadi di sini kita akan menuliskan satu line kode menggunakan perintah print dan bagaimana agar membuatnya akan mengoutputkan sebagai 3 baris. Di sini yang perlu kita lakukan adalah membuat kode print, kemudian kita masukkan satu sepasang tanda petik satu. Selanjutnya, untuk menghasilkan I'm dalam tanda petik 2 dapat kita gunakan tanda petik 2 dikarenakan sudah berbeda dengan tanda petik 1 di awal. Kemudian kita untuk menggunakan tanda petik 1 dapat menggunakan backslash, kemudian ditulis tanda petik 1. Maka akan menghasilkan line seperti ini ditambah dengan new line, sehingga akan berubah baris. Selanjutnya yaitu untuk menghasilkan double tanda petik 2 pada learning, maka langsung saja menggunakan 2 tanda petik pada learning. Selanjutnya menggunakan new line lagi untuk mengubah baris selanjutnya untuk kalimat selanjutnya untuk menjadi baris ketiga. Selanjutnya untuk menghasilkan 3 tanda petik 2 pada Python, langsung saja menuliskan 3 tanda petik 2 pada Python. Kemudian hasilnya seperti yang terlihat pada konsol seperti ini.
Jadi itu saja pembahasan materi 2.2 modul struktur data. Sekurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.